Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara bagaimana kita bisa memverifikasi desain untuk LLC Resonant Converter dengan menggunakan simulasi yang ada di Altair Embed. Ini adalah contoh simulasi Resonant LLC Converter di Altair Embed. Kita nanti bisa merubah parameter untuk LLC Resonant di sini. Kemudian bisa kita lihat di dalam sini, ini adalah basic topologinya. Di sini kita lihat bahwasanya resonant converter ini menggunakan full bridge, jadi gainnya di sini 1. Kemudian untuk parameternya di sini perlu kita masukkan nilai-nilai yang sesuai dengan desain LLC resonant converter yang kita inginkan. Sebelum kita bisa memasukkan parameter nilai-nilai dari komponen LLC Resonant Converter ini, terlebih dahulu kita harus menentukan berapa input dan berapa output tegangan dari LLC Resonant Converter ini, dan juga berapa watt power yang ingin kita delivery. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk menghitung hal ini. Ada MPS yang versi web dari MPS, kemudian ada yang versi Excel dari NXP, kemudian ada juga dari PSIM. Setelah saya coba, yang paling bagus adalah yang dihitung di PSIM. PSIM ada di sebelah sini. Ini adalah software untuk power electronics yang masih satu grup dengan Altair Embed, jadi sama-sama masih di bawah Altair. Kita lihat di sebelah sini, ini adalah topologi dari full bridge LLC Resonant Converter. Kemudian di sini adalah input, output, dan juga operating condition untuk LLC Resonant Converter. Kita bisa mendesain LLC Resonant Converter dengan memasukkan parameter untuk nilai-nilai di bawah ini. Misalnya kita ingin tegangan inputnya misalnya adalah 400 volt. Misalnya ini berasal dari PFC booster, kemudian ratednya sama 400, kemudian V-in min-nya kita masukkan misalnya 360 volt, kemudian V-in max-nya 420 volt. Kemudian untuk outputnya, V-outputnya misalnya 24 volt, kemudian ratednya juga sama 24. Kemudian VO min-nya paling rendah 20 volt. Kemudian VO max-nya paling tinggi 30 volt. Kemudian power yang ingin kita delivery 1 kW. Kemudian load-nya 100%. Di sini K-load 1 artinya 100%. Kemudian resonan frekuensinya kita tentukan 100 kHz. Kemudian Q rated-nya, quality faktornya kita tentukan 0,5. Kemudian ke perbandingan antara LM dan LS-nya kita tentukan misalnya di sini 5. Kemudian relatif frekuensinya adalah 0,75. Ini adalah frekuensi terendah di bawah resonan. Kemudian bisa kita klik di sini update parameter file untuk melihat definisi dari parameter di sini ya. Bisa dilihat di sini. Dan juga kita lihat formula-formula yang digunakan. Ya, oke. Selanjutnya bisa kita klik steady state solver yang ada di sini. Muncul dialog box, bisa kita perbesar. Ini adalah input parameter yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian ini di bawah ini adalah output parameter yang akan kita hitung. Kita tinggal klik calculate di sini. Kita tunggu. Ya, ini adalah hasil output parameter yang nantinya bisa kita masukkan ke dialog box yang ada di Altair Embed di sini tadi. Bisa kita masukkan di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat ada grafik muncul. Nah, di sini grafik ini berdasarkan frekuensi 0,75. 0,75 itu adalah sekitar frekuensi switch-nya ya betul 75 kHz karena resonannya ada di 100 kHz di sini.
Kemudian di sini bisa kita lihat yang biru ini adalah arus di transformer di trafo. Kemudian yang hijau ini adalah arus resonans. Kemudian yang merah ini adalah magnetizing current atau arus magnetisasi. Magnetisasi current ini nantinya yang digunakan untuk mengecharge dan mendischarge parasitic capacitance yang ada di MOSFET supaya tercapai ZVS atau Zero Voltage Switching. Kemudian di bawah ini adalah tegangannya ya. Kemudian ini yang biru ini adalah VLM, yaitu tegangan di transformer di trafo. Kemudian yang merah ini adalah tegangan dari inverternya, dari full bridge-nya. Kemudian yang hijau ini adalah tegangan resonan dari kapasitornya. Oke, nilai-nilai ini bisa kita masukkan langsung ke dialog box yang ada di Altair Embed. Nilai-nilai parameter yang perlu kita masukkan bisa kita mulai di sini. Vin tadi kita tentukan 400 volt. Kemudian untuk persen loadnya sebaiknya kita tulis 100%. Kemudian kita buka dialog box di sini dengan mengklik kanan. Ya, kita masukkan resonan inductance-nya tadi adalah 117 microhenry. Kemudian untuk internal resistance-nya ikut default saja, di sini 8 miliohm. Kemudian series resonan capacitance-nya adalah 0,022 mikrofarad. Kemudian untuk resistannya 0. Kemudian untuk transformernya tadi di sana kita lihat turns rasionya antara NS dan NP. NS per NP adalah 0,0625. Kemudian magnetizing inductance-nya adalah 587 microhenry. Ini adalah LM. Kemudian winding resistance-nya ikut default 5 miliohm. Kemudian leakage inductance-nya ini saya tulis 1 microhenry. Kemudian core loss resistance-nya adalah 100 ohm dari eddy current dan hysteresis. Oke. Kemudian output capacitance-nya ini default 68 mikrofarad, kemudian ESR-nya 5 miliohm. Output filteringnya yang kedua 22 mikrofarad dan juga ESR-nya adalah 9 miliohm. Kemudian untuk input capacitance-nya 470 mikrofarad dengan ESR-nya 0. Kemudian di sini untuk power switches-nya, power switches ini untuk MOSFET dan diode. MOSFET-nya on resistance-nya adalah 5 miliohm. Kemudian untuk voltage drop-nya adalah 0,7 volt. Kemudian output diode-nya sama 0,7 volt. Oke. Kemudian ini resonan tank design parameters, kita klik. Minimum load-nya adalah 5 kali output resistance. Jadi di sini output resistance-nya tadi adalah 0,576, maka di sini kita kalikan 5 untuk 5 kali. Kemudian maksimum load-nya adalah 0,576 dari PSIM tadi. Kemudian minimum input voltage-nya adalah 360 volt. Kemudian maksimum input voltage-nya adalah 420 volt. Kemudian nominal atau rated-nya adalah 400 volt. Kemudian output voltage rated-nya adalah 24 volt. Kemudian di sini bisa kita centang include converter gain in internal design plot. Jadi di sini nanti kita akan mengeplot dari gain dari resonan tank ini. Oke. Kemudian ini nominal load-nya adalah load saat maksimum load, saya tulis 0,576. Kemudian kita klik OK. Bisa kita lihat di sini bahwasanya blok yang kita gunakan untuk simulasi LLC resonan converter di sini tidak banyak. Blok yang utama adalah yang di sini, yaitu resonan LLC converter, di mana inputnya ada di sebelah kiri. Input yang pertama adalah Vin. Vin ini adalah DC, tegangan DC yang nanti masuk ke LLC resonan converter.
Kemudian SW 1 sampai 4 ini adalah PWM untuk switch. Ada 4 MOSFET untuk full bridge. Jadi masuknya di sini. Kemudian ini adalah switch sinkronus, yaitu untuk output diode-nya, di mana output diode-nya bisa kita ganti dengan MOSFET. Dan jika kita menggunakan MOSFET, maka nanti PWM-nya masuk dari sini. Kemudian ini adalah persen load dari LLC resonant converter. Jadi bisa masuk dari sini. Kemudian yang ada di sisi sebelah kanan ini adalah output dari LLC resonant converter. Kita mulai dari atas. Vout ini adalah tegangan outputnya, sedangkan Iout ini adalah arus outputnya. Kemudian Iin adalah arus input. Kemudian VBR ini sepertinya ini adalah tegangan dari full bridge, atau mungkin maksudnya tegangan inverternya. Kemudian phase switch ini adalah tegangan dari switch atau MOSFET. Maksudnya di sini adalah tegangan VDS-nya. Kemudian ISW ini adalah arus VDS dari MOSFET 1 sampai 4. Kemudian VCR ini adalah tegangan dari resonan kapasitor. Kemudian VLR ini adalah tegangan dari resonan induktor. Kemudian VP ini adalah tegangan dari trafo atau transformer. Kemudian IP ini adalah arus dari trafo atau transformer. Kemudian VS ini sepertinya ini adalah tegangan dari output MOSFET untuk synchronous rectification. Kemudian VD ini adalah tegangan apabila outputnya menggunakan diode. Kemudian ID ini adalah arus diode-nya untuk rectifikasinya. Kemudian ICO ini adalah arus kapasitor output. Kemudian VCin ini adalah tegangan kapasitor input, dan ICin adalah arus dari kapasitor input. Kita bisa mengeklik di sini untuk melihat lokasi dari variabel tadi di skematik yang ada di sini. Bisa kita lihat ini adalah input impedance. Jika kita mau memasukkan input impedance, ada RI dan juga LI. Ini adalah Vin-nya dari bridge rectifier atau mungkin dari PFC. Kemudian VC ini adalah input kapasitor. Kemudian SW ini adalah switch-nya atau MOSFET-nya. Ada 4, SW1, SW2, SW3, dan SW4. Kemudian di sini untuk MOSFET-nya tidak digambarkan parasitic capacitance-nya, tapi di sini bisa kita lihat untuk logonya di sini atau simbolnya di sini adalah ini N-channel MOSFET karena panahnya masuk ke dalam. Akan tetapi untuk body diode-nya juga tidak digambarkan, akan tetapi ada dimodelkan. Kemudian yang ada di sini ini adalah resonan tank-nya, terdiri dari CR kapasitornya, kemudian LR untuk induktornya, kemudian ini LM. Induktor LM ini ada di transformernya atau di trafonya. Biasanya digambarkan dengan induktor sendiri di sini, tapi di sini di skematik ini disatukan. Kemudian untuk kapasitornya bisa kita beri internal resistance RC, dan juga untuk induktor bisa kita berikan internal resistance RL. Nah, di sini VP tegangan transformer, IP arus transformer. Ini di sini kita lihat ini ISW arus dari switch 2, ISW 1 arus dari switch 1 untuk DS-nya, untuk VDS atau IDS-nya. Kemudian untuk outputnya di secondary-nya adalah center tap, di mana center tap ini senternya atau tengahnya kita ground-kan. Kemudian di bagian untuk rektifikasinya kita bisa menggunakan diode atau menggunakan MOSFET. Ini tergantung dari parameter yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian ID ini, ID1 dan ID2 adalah arus di diode ini. Kemudian VD1 dan VD2 adalah tegangan di diode output ini. Kemudian di sini bisa kita berikan LC filter. Ini adalah kapasitor filternya. Kemudian ini adalah internal resistance-nya. Kemudian ini adalah induktor untuk output filternya. Bisa kita berikan juga di sini internal resistance-nya. Kemudian yang di luar sini, yang terakhir ini adalah output
kapasitornya bisa ada 3. Kita bisa modelkan sampai 3, tapi di parameter sebelumnya hanya saya modelkan 2 untuk output kapasitornya. Di sini ICO ini harus kapasitor outputnya, kemudian IOUT ini adalah arus outputnya, kemudian VOUT ini adalah tegangan outputnya, dan RL ini adalah load resistance-nya. Load resistance ini harus ada demi memberikan kemampuan kontrol output, karena untuk mengontrol tegangan output ini kita memerlukan feedback, dan untuk supaya feedbacknya itu ada, maka kita harus memberikan tegangan yang dimana tegangan tersebut diberikan oleh resistor yang ada di output di sini. Selanjutnya bisa kita lihat juga di sini ada 3 blok berwarna abu-abu. Ini adalah blok yang menggambarkan peripheral dari microcontroller. Jadi ini adalah emulator dari peripheral dari microcontroller. Yang di sini microcontroller yang kita gunakan adalah C2000 dari Texas Instruments. Ini tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kita menginginkan outputnya, output PWM-nya itu yang satu high dan yang satu low atau complementary, akan tetapi complementary-nya kita setting secara manual. Kemudian periodnya bisa diatur secara dinamik. Ini dikarenakan LLC resonant converter memerlukan frekuensi yang bisa dirubah untuk bisa merubah gain dari resonant tank. Kemudian ini ADC, ini adalah ADC-nya, internalnya seperti ini hanyalah skematiknya, tidak usah terlalu dipikirkan. Demikian juga untuk cap ini, event capture-nya, internalnya adalah seperti ini. Bisa dilihat lebih detail di manual C2000 dari Texas Instruments. Kemudian yang berwarna biru ini adalah time frequency measurements, di mana kita mendapatkan inputnya dari output event capture yang ada di sini. Sementara event capture tersebut inputnya adalah ini, yaitu PWM, terutama PWM dan pasenya 0. Kemudian output dari event capture tersebut dimasukkan ke blok time frequency measurements, maka hasilnya adalah di sini outputnya TS adalah periode dari switching, kemudian DC adalah duty cycle-nya, kemudian T-on adalah waktu on dari PWM, kemudian T-off adalah waktu off dari PWM atau square wave-nya, kemudian F hertz ini adalah frekuensi switching-nya. Bisa kita lihat di sini nanti frekuensi switching berapa yang akan memberikan gain berapa di sini di resonant tank parameter, nanti akan diplot di sini otomatis. Kemudian yang RDIF ini adalah voltage divider yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ADC dari microcontroller, akan tetapi sebelum dimasukkan ke ADC microcontroller maka perlu kita scalingnya dengan menggunakan voltage divider di sini. Ini adalah value dari resistor yang digunakan R1 R2-nya 95 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Bisa kita lihat. Ini R1 R2, ini VO-nya, Vin. Kemudian untuk kontrol inilah ini yang disebut dengan digital controllernya. Di controller ini dieksekusi setiap 10 mikrosecond atau 100 kHz. Internalnya adalah seperti ini. Ini perlu penjelasan tersendiri yang lebih detail. Nanti akan saya jelaskan lebih detail mungkin di video selanjutnya. Kemudian ini adalah plottingnya. Di sini yang akan kita monitor VCR, VLR, VP, IP. Kemudian untuk arus di output diode-nya di sini. Kemudian ini tegangan switching VDS-nya. Kemudian ini arus switching IDS-nya. Kemudian ini untuk PWM-nya. Demikian juga untuk duty cycle-nya dan RAM atau carrier wave-nya, dan tentu saja dengan frekuensinya.
Kemudian ini adalah Vout, kemudian Vset-nya, kemudian ini Eout, F switching, kemudian Vs ini input voltage-nya ya, Vs. Kemudian T-core ini adalah periode correction yang nanti akan dikontrol oleh digital controller di sini. Kemudian ini adalah power outputnya yang saya hitung dengan menggunakan V kali I, Vout kali Eout. Sepertinya itu saja yang kita perlu monitor. Baiklah, untuk sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk running simulation, kemudian penjelasan lebih detail mengenai digital controller yang ada di sini, dan juga analisa gelombang yang dihasilkan, akan saya jelaskan di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.